Perkenalkan, nama saya Firan Figurdana. Kali ini saya ingin bertanya mengenai suatu hal kepada Mas Nabel. Oke, yang pertama itu untuk Mas Nabel, coba dong tolong berikan 2 contoh proses yang dipicu adanya keluhan pelanggan. Itu ada apa saja? Coba boleh tolong dijelasin. Baik, saya Nabil Muhammad Kanbia. Saya akan menjawab soal dari Mas Firan. 2 contohnya yaitu issue to resolution, pemberian solusi kepada pelanggan ketika ada keluhan pada produk. Yang kedua itu continuous improvement, perbaikan pada produk untuk selanjutnya. Oke, selanjutnya, tadi kan proses yang dipicu adanya keluhan pelanggan ya. Nah, di dalam proses itu ada aktivitas apa aja sih, Mas Nabil? Boleh tolong bantu dijelasin? Oke, saya akan jawab soal yang kedua dari Mas Firan. Di dalamnya ada soal menerima keluhan pelanggan atau analis permasalahannya di awal, menyampaikan solusi kepada pelanggan, terus eksekusi solusi berupa pengiriman barang pengganti, mengklasifikasikan masalah yang berulang, dan uji coba solusi perbaikan. Itu. Oke, aktivitasnya sudah ya. Selanjutnya, mohon diuraikan cara operasional apa saja pada proses tersebut dalam era revolusi saat ini. Baik, untuk era revolusi saat ini ya, ada ticketing sistem otomatis, seperti setiap keluhan langsung masuk ke sistem dengan nomor tiket sehingga mudah dilacak dan diproses ya. Terus ada juga cloud collaboration, tim lintas departemen produksi, layanan, pelanggan bisa berkolaborasi secara online dari lokasi berbeda. Dan yang terakhir itu ada customer experience analysis, perusahaan memantau kepuasan pelanggan secara real time, misalnya lewat rating bintang atau NPS. Itu saya, Mas. Oke, Mas Nabil, kali ini saya ingin bertanya lagi, apa sih manfaat dilakukannya pemodelan proses bisnis itu? Sebutin 2 manfaat aja, Mas Nabil, boleh tolong dibantu. Oke, Mas Ferran, baik. 2 manfaat ya. Yang pertama tuh memberikan gambaran secara menyeluruh tentang proses dan aktivitas yang ada dalam satu proses bisnis. Yang kedua itu mengidentifikasikan kelemahan dan peluang perbaikan. Itu saja, Mas Firhan. Oke, Mas Nabil, mohon diberikan kesimpulan tentang konsep proses, subproses, dan aktivitas ya pada proses bisnis itu apa aja. Baik, Mas. Konsep prosesnya adalah rangkaian utama yang saling berkaitan dan memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu hasil yang nantinya untuk pelanggan. Yang kedua itu ada subproses, adalah bagian dari satu proses yang akan dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil agar mudah dikelola. Untuk aktivitasnya adalah suatu tindakan spesifik yang dilakukan dalam suatu subproses yang biasanya dilakukan seseorang atau sistem, Mas. Oke, Mas Nabil, mohon dibantu jelasin nih, apa itu perbedaan antara proses inti dan proses pendukung, serta sebutin aktivitas pada masing-masing proses tersebut. Mohon dibantu, Mas Nabil. Oke, Mas Firen, ada proses inti. Proses inti itu proses yang berhubungan langsung dengan produk yang diberikan kepada pelanggan dan yang mentransformasikan kebutuhan pelanggan menjadi produk yang diinginkan. Untuk aktivitasnya ada penerimaan pesanan pelanggan, terus produksi, pengemasan, dan pengiriman produk, Mas Firen. Untuk proses pendukung adalah proses yang berhubungan langsung dengan penciptaan nilai untuk pelanggan. Untuk aktivitasnya ada rekrutmen serta pelatihan, pengelolaan keuangan, dan administrasi.
Itu aja Mas Firen. Oke, baik. Giliran saya gantian bertanya ya Mas Firen ya. Coba sebutkan proses inti dan proses pendukung dalam suatu organisasi Mas Firen. Coba tolong bantu dijawab Mas Firen. Oke, Mas Nabil nih, saya mau bantu jawab nih ya, mau menjelaskan contoh proses inti dan proses pendukung dalam suatu organisasi. Dalam proses inti itu ada aktivitas penerimaan pesanan, lalu ada produksi barang, pengemasan, dan layanan penjualan. Lalu pada proses pendukung itu ada manajemen SDM yang pertama, akuntansi, terus juga ada IT support, legal, dan administrasi. Begitu Mas Nabil. Oke, Mas Firen. Coba Mas Firen jelasin tentang konsep spesialis proses. Apa aja yang Mas Firen tahu? Oke, Mas Nabil, saya kali ini akan menjelaskan yang saya ketahui tentang konsep spesialis proses. Jadi konsep spesialis proses itu adalah suatu konsep dalam manajemen proses bisnis yang dimana proses tersebut dibagi menjadi beberapa pada bidang tertentu sehingga bisa dikelola oleh pihak yang punya kompetensi pada bidang tersebut. Begitu Mas Nabil. Oke, baik. Coba tolong Mas Firen sebutkan satu contoh proses bisnis dan lakukan pengelompokan proses menggunakan spesialisasi proses tersebut. Tolong dibantu jawab Mas Firen. Oke Mas Nabil, saya akan memberikan jawaban saya tentang contoh proses bisnis dan juga pengelompokan proses menggunakan spesialisasi proses. Contoh ini penjualan piroket. Pelanggan membeli melalui aplikasi GoFood. Pengelompokan dengan spesialisasi prosesnya itu proses pemasaran dan penawaran produk itu tugas tim marketing. Lalu proses pemesanan dan pembayaran itu ke bagian IT dan finance. Lalu ada proses pengemasan dan pengiriman, itu tim logistik, dan juga ada proses layanan pelanggan, itu tim customer service ya. Oke, baik, lanjut Mas Firen. Coba Mas Firen sebutkan atau jelaskan tentang konsep koordinasi dalam penanganan penggunaan sumber daya organisasi yang Mas Firen ketahui. Oke Mas Nabil, saya akan menjawab apa yang saya ketahui tentang konsep koordinasi dalam penanganan penggunaan sumber daya organisasi. Jadi koordinasi adalah upaya untuk menyelaraskan, mengintegrasikan, dan mengarahkan pengguna sumber daya organisasi, manusia, uang, waktu, teknologi, fasilitas, dan lainnya agar semua bagian dapat bekerja selaras demi mencapai tujuan bersama Mas Nabil. Begitu kira-kira yang saya ketahui. Oke, lanjut Mas Firen. Coba sebutkan jenis-jenis koordinasi dalam penanganan penggunaan sumber daya organisasi serta jelaskan masing-masingnya. Baik. Oke, baik Mas Nabil. Saya akan menyebutkan jenis-jenis koordinasi dalam penanganan penggunaan sumber daya organisasi dan penjelasannya masing-masing. Jadi ada yang pertama itu ada flow. Flow itu menggambarkan antara penghasil dan pengguna sumber daya. Yang kedua ada sharing, yaitu hubungan antara pengguna yang menggunakan sumber daya yang sama atau penghasil yang menghasilkan untuk pengguna yang sama. Yang ketiga itu ada fit. Jadi fit adalah hambatan pada aliran kontrol dari kumpulan aktivitas. Hubungannya antara aktivitas-aktivitas yang berbagi sumber daya yang sama. Oke, kira-kira begitu Mas Nabil jawaban saya. Oke, baik Mas Firen. Sekarang coba Mas Firen sebutkan masing-masing satu contoh
pada penggunaan sumber daya organisasi yang menggunakan banyak sumber daya untuk melaksanakan banyak aktivitas, Mas Firen? Mohon dibantu jawabnya, Mas Firen. Oke Mas Nabil, saya akan memberikan masing-masing satu contoh pada penanganan sumber daya organisasi yang menggunakan banyak sumber daya untuk melaksanakan banyak aktivitas. Contohnya, proses produksi roti di pabrik roti di Lana. Sumber daya yang digunakan itu ada manusia. Itu bisa jadi sebagai operator mesin, ahli gizi, atau formulator resep, terus quality control, lalu supervisor. Lalu ada uang untuk biaya bahan baku seperti tepung, ragi, gula, mentega, terus untuk gaji karyawan, lalu untuk biaya listrik serta gas gitu. Lalu ada waktu, durasi tiap tahapan, ada pengadukan, fermentasi, pemanggangan serta pendinginan. Lalu ada teknologi itu ada mixer industri, terus oven otomatis, lalu mesin pengiris roti dan mesin pengemasan. Lalu fasilitas. Fasilitas itu ada ruang produksi higienis, lalu ada gudang bahan baku, dan area distribusi gitu. Nah, untuk aktivitas yang dilakukan itu ada penyiapan bahan baku seperti tepung, air, ragi, gula, dan lainnya. Lalu ada pencampuran adonan dengan mixer industri. Lalu ada fermentasi adonan hingga mengembang. Nah, lalu ada pembentukan adonan, dibagi, dibulatkan, atau dicetak sesuai jenis roti. Lalu ada pemanggangan dalam oven industri. Lalu ada pendinginan roti. Lalu ada pengemasan menggunakan mesin packaging. Dan yang terakhir ada distribusi ke toko atau retail. Kira-kira seperti itu, Mas Nabil. Baik, Mas Firen sudah mau bertanya dan menjawab dengan saya. Terima kasih banyak ya, Mas ya.